Anda menekan saya, Nona Freya?" Air mata Liliana menggenang. "Sejak kapan aku menekanmu? Aku hanya memberikan beberapa pertanyaan. Apa kau tidak bisa menjawabnya?" tanya Cecilia. "Nona Freya, seharusnya kau tidak bersikap seperti itu. Nona Kirin pasti sangat terkejut karena kau menanyakan semuanya sekaligus. Dia pasti tertekan dan mengingat hal-hal buruk," ujar Melva. "Benarkah? Kalau begitu, aku minta maaf, Nona Kirin." Cecilia menepuk bahu Liliana. "Ya ampun, Nona Freya, seharusnya kau berhati-hati saat bicara," ujar Violeta. Tapi aku tetap penasaran dengan jawaban dari pertanyaanmu, Nona Freya. Aku harap perasaan Nona Kirin cepat membaik, agar bisa cepat memberikan jawaban, sekaligus agar kita semua tahu apakah itu kenyataan atau tidak." Violeta tersenyum. "Saya juga penasaran, Nona Kirin, tapi saya tidak akan memaksa Anda untuk memberikan jawaban. Saya yakin cepat atau lambat jawabannya akan muncul sendiri," ujar Riana. Tidak ada 5 detik setelah Riana bicara, Dominic tiba-tiba muncul. Hal itu membuat Liliana dan Melva sangat terkejut. "Maaf mengganggu pesta Anda sekalian. Saya hanya membawakan beberapa kue yang saya buat sendiri." Dominic meletakkan piring-piring berisi kue buatannya. "Anda membuatnya sendiri? Sungguh?" Riana terkejut. "Iya, karena ini adalah pesta teh pertama ibu saya ingin membantu sedikit," jawab Dominic. "Kau memiliki bakat yang baik, Tuan Toretto," ujar Violeta setelah mencicipi kue buatan Dominic. "Terima kasih, Nyonya Aguero." Dominic melirik Liliana yang menundukkan kepalanya. "Apa terjadi sesuatu, Nona Kirin?" tanya Dominic. Tuan Toretto." Liliana menatap Dominic dengan wajah memelas. "Saya melakukan kesalahan kecil, tapi sepertinya itu membuat Nona Freya marah. Saya sangat takut." Tubuh Liliana bergetar. "Benarkah itu?" Dominic menatap Cecilia. "Iya, aku melakukan kesalahan. Tidak kusangka dia akan jadi seperti ini setelah aku menanyakan beberapa pertanyaan," jawab Cecilia. Aku jadi penasaran, pertanyaan apa yang kau tanyakan kepadanya, sayang?" Dominic menekan kata terakhir membuat Liliana tersentak. "Aku hanya bertanya, kapan kau menyatakan perasaanmu kepadanya? Di mana? Waktunya? Bagaimana caramu menyatakan perasaan? Oh, aku juga penasaran bagaimana kau ditolak olehnya." Cecilia tersenyum. "Hani, apa yang kau katakan? Siapa yang menyatakan perasaan pada siapa?" Dominic berwajah polos. "Nona Kirin mengatakan kalau kau dan dia saling mencintai. Kau menyatakan perasaan kepadanya dan dia menolakmu karena belum siap," ujar Cecilia. "Apa?" Dominic menatap Liliana. "Oh iya, Nyonya Smith juga mengatakan hal yang sama. Beliau bilang kau dan Nona Kirin saling mencintai," ujar Violeta memanas-manasi. Hal ini membuat tatapan Melva mengarah kepadanya. "Apa itu benar?" Semua orang menoleh ke arah Felix yang baru masuk. Dia sedang lewat sampai mendengar percakapan di sana. Semua orang kecuali Violeta, Cecilia, dan Dominic langsung merasa tegang karena aura penuh tekanan dari pemimpin keluarga Toretto tersebut. "Apa benar kalau Dominic mencintai Liliana Kirin?" tanya Felix. Sayang, itu dia, Melva." Dominic. Felix menatap Dominic. "Tidak, ayah. Semua ini hanyalah omong kosong. Aku sangat terkejut karena Nona Kirin menyebarkan hal-hal seperti itu tentangku. Padahal aku tidak begitu mengenal dirinya," jawab Dominic. "Melva, apa maksud perkataanmu itu?" Felix menatap tajam ke arah Melva. Ia marah karena tahu Melva berusaha memancing Cecilia, di mana itu akan sangat merugikan Toretto. Itu Melva tidak bisa menjawab. Ia merasa panik melihat ke sana kemari, mencoba mencari pertolongan, namun tidak ada siapapun yang mau membantunya. "Nona Kirin, kurasa kau harus pulang sekarang."
ujar Felix. Tunggu Tuanto. Nafas Liliana seakan terhenti karena tatapan mata yang diberikan Felix kepadanya. Aku harap kalian semua bekerja sama dengan tidak menyebarkan semua yang terjadi di tempat ini. Felix keluar dari ruangan. Tunggu sayang. Melva berlari menyusul Felix. Pesta teh yang kacau. Aku pamit duluan semuanya. Violeta berdiri dan pergi. Tamu-tamu lain mulai pergi hingga tersisa Cecilia dan Liliana di sana. Tentu saja Dominic masih berdiri di tempatnya memberikan tatapan ke arah Liliana. Ini pesta teh yang cukup seru, bukankah begitu Nona Kirin? Cecilia tersenyum. Kau? Liliana mengepalkan kedua tangannya. Aku juga harus pergi sekarang. Sayang, bagaimana jika kita menghabiskan waktu bersama? Cecilia menggandeng tangan Dominic. Baiklah, Dominic tersenyum. Saat mereka melangkah keluar, Liliana yang marah berlari ke arah Cecilia, mencoba mendorong Cecilia. Pastinya hal itu diketahui sehingga Cecilia menghindar, membuat Liliana terjatuh setelah menyandung kaki Cecilia. Liliana meringis. Pengawal yang ia bawa langsung membantunya berdiri, namun Liliana menepisnya. Berani sekali wanita rendahan sepertimu membuatku seperti ini, Liliana berteriak. Nona Kirin, Dominic dihentikan oleh Cecilia saat ia hendak melakukan sesuatu. Cecilia berjalan mendekati Liliana. Kini jarak mereka sangatlah dekat, dengan wajah yang hanya berjarak beberapa senti saja. Pecundang. Cecilia tersenyum setelah berkata seperti itu. Ia langsung menarik Dominic pergi meninggalkan Liliana yang marah dengan tubuh bergetar. Akan kuhabisi kau Cecilia Freya, Liliana bersumpah. Tunggu dulu sayang, kumohon, dengarkan aku sayang. Tangan Melva ditepis oleh Felix. Apalagi yang harus aku dengarkan? Aku sudah bicara panjang lebar denganmu mengenai Cecilia Freya. Kubilang kepadamu untuk tidak memusiknya. Kenapa kau melakukannya? Apa kau mau menghancurkan Toretto? Kau tidak tahu betapa berbahayanya wanita itu. Felix marah. Sayang, keluarga Kirin lebih berguna dibandingkan wanita itu, ujar Melva. Kau sangat bodoh, Melva Smith. Dari mana kau mendapatkan pemikiran seperti itu? Kata-kata Felix membuat Melva terkejut. Bukan bagian bodoh atau penghinaan, melainkan saat Felix memanggilnya dengan nama belakang Smith. Padahal selama ini Felix hanya memanggil nama depannya atau mengganti nama belakangnya jadi Toretto. Kenapa? Kenapa kau jadi seperti ini? Melva menundukkan kepalanya, kedua tangannya mengepal erat. Kenapa kau tidak peduli lagi padaku? Kenapa kau tidak menyayangiku seperti dulu? Apakah aku sudah tidak berarti bagimu? Melva menangis. Iya, semua itu benar. Aku sadar kalau aku tidak pernah memiliki perasaan kepadamu. Kau hanyalah wanita pemuas yang sudah tidak berguna sekarang, jawab Felix. Kenapa? Kenapa, Felix? Kau tanya kenapa? Kau benar-benar bodoh ya? Felix mendekati Melva. Dengan kasar dia mendorong tubuh Melva hingga punggungnya mengenai dinding. Kau adalah wanita yang tidak pernah puas dengan apapun, selalu merasa paling berkuasa, selalu ingin menang sendiri, tidak pernah mendengarkan orang lain, dan selalu mengacaukan banyak hal. Selama ini aku diam karena kau mengandung anakku, tapi sekarang aku tidak peduli lagi. Felix mencengkram bahu Melva dengan kuat. Aku akan kembali ke tempatku, ujar Melva. Baiklah, tidak masalah, pergilah. Apa? Bagaimana dengan putra kita? Melva terkejut. Aku bisa menemukan wanita lain untuk mengandung anakku. Ingat ini, Melva Smith. Kau tidak punya kesempatan untuk berbuat seenaknya lagi. Felix pergi meninggalkan Melva yang memendam kemarahan besar dalam hatinya. Melva tidak akan punya banyak kesempatan untuk tinggal di Toretto lagi, ujar Cecilia. Ada dua kemungkinan, ayah akan menghabisinya dalam waktu dekat atau ayah akan membiarkannya melahirkan anak itu lalu menghabisinya dan anak itu di saat bersamaan. Saat anak Melva lahir, ayah akan tahu kalau itu bukan anaknya.
Dominic meletakkan piring berisi potongan kue coklat di depan Cecilia. Anak yang tidak tahu apa-apa harus kena imbasnya karena kesalahan ibunya. Cecilia memakan potongan kecil kue coklat hingga dia menyadari tangan Dominic memegang tangannya. Dominic sengaja memberikan sentuhan khusus di sana. Itu adalah kode kecil. "Kau sadar situasinya tidak memungkinkan, bukan?" tanya Cecilia. "Tidak ada yang tidak memungkinkan bagiku." Dominic menarik tangan Cecilia. "Ya, kupikir satu kali tidak apa-apa." Cecilia berdiri. Ia duduk di atas pangkuan Dominic. Tanpa aba-aba, Cecilia langsung melumat bibir Dominic. Tangan Dominic bergerak menyentuh punggung Cecilia dengan sensual. "Ah, honey." Dominic menyentuh rambut Cecilia saat wanita itu menghisap lehernya. "Tuan muda Toretto, Tuan besar memanggil Anda dan Nona Freya untuk bertemu." Suara itu membuat kegiatan mereka langsung terhentikan. Dominic cemberut sambil menatap Cecilia yang tersenyum geli. "Untungnya aku belum membuat bekas." Cecilia bangkit dari pangkuan Dominic. "Kenapa dia harus mengganggu kita sih?" Dominic berdiri merapikan pakaiannya. "Lagian, ini masih pagi juga. Jadi kita bisa melakukannya di malam hari." Wajah Dominic penuh harap. "Kita bisa bertemu di hotel malam ini." Cecilia mengecup bibir Dominic. "Baiklah." Keduanya pergi ke sebuah ruangan. Dituntun seorang pengawal. Itu bukan ruang kerja, hanya ruang bersantai biasa. Felix tengah duduk di sebuah sofa sambil menghisap cerutunya saat Cecilia dan Dominic masuk ke dalam. "Selamat pagi, Tuan Toretto," sapa Cecilia. "Jangan kaku begitu. Duduklah," balas Felix. Cecilia dan Dominic duduk bersebelahan di sofa panjang. "Apa yang ingin ayah bicarakan?" tanya Dominic. "Kau bicara seolah-olah sedang bersama atasan," ujar Felix. "Karena aku merasa canggung." Dominic tersenyum. "Sebenarnya aku ingin bicara dengan Nona Freya." Felix menatap Cecilia dengan tajam, namun sudut bibirnya melengkung ke atas, membuat senyuman yang membuatnya terlihat angkuh. "Ini pertama kalinya kita bisa menyapa setelah hari ulang tahun Dominic, kan?" ujar Felix. "Benar, Tuan Toretto," jawab Cecilia. "Sudah kubilang, jangan begitu kaku, santai aja, anggap aku seperti ayahmu sendiri. Kau dan Dominic akan segera menikah, buat dirimu nyaman." Felix masih tersenyum dengan angkuh. Baik, ayah." Cecilia tidak pernah menyangka akan memanggil Felix dengan sebutan itu. Apalagi Felix terlihat menikmatinya sekarang. Dulu saat ia dengan Dominic masih bertunangan, Felix selalu marah saat Cecilia keceplosan memanggilnya ayah. Felix bilang kalau Cecilia tidak layak untuk Dominic dan bisa digantikan oleh wanita manapun yang lebih baik darinya. "Lucu sekali jika mengingat masa lalu." Cecilia tersenyum. "Ini jadi mengingatkanku pada masa lalu, saat kalian masih sangat kecil. Kalian sering bermain bersama di ruang kerjaku dan mengajakku bermain bersama kalian," ujar Felix. "Benarkah? Aku tidak begitu ingat," jawab Cecilia. Karena semua itu tidak pernah terjadi. Dominic dan Cecilia kecil tidak berani mengajak Felix bermain. Takut dia akan marah dan main fisik. Mereka lebih sering bermain dengan Susan atau menyeret Alessandro yang sedang sibuk. "Kita sangat dekat dulu, sayangnya semua hal buruk terjadi, sehingga kita harus bersikap seolah tidak mengenal satu sama lain. Untungnya sekarang kalian berdua telah kembali seperti dulu, dan aku merasa sangat senang," ujar Felix. "Tidak tahu malu," pikir Cecilia. "Oh ya Cecilia, kau pasti bertanya-tanya kenapa dulu kami mengabaikanmu, kan?" Felix mengukir soal kehancuran keluarga Cecilia. "Saat itu kami tidak punya banyak kekuatan untuk menyelamatkanmu. Kami terpaksa melakukannya, dan kuharap kau mengerti," ujar Felix. "Tidak perlu meminta maaf, ayah. Aku mengerti kalau saat itu Toretto masih belum cukup kuat untuk menampung seorang gadis malang," balas Cecilia. "Syukurlah kau tidak memiliki dendam." Felix menggenggam erat pinggiran sofa untuk melampiaskan kekesalan dari jawaban Cecilia. "Karena ayah mengungkitnya, aku jadi ingat hari itu. Rasanya sangat menakutkan karena semua orang yang kucintai hancur satu persatu. Sayangnya sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa yang mengirim mereka semua," ujar Cecilia.
Felix langsung merasa tegang karena tatapan tajam disertai senyuman manis yang diberikan Cecilia. Kehancuran keluarga Cecilia tentu jadi berita besar bagi para mafia di New York. Mereka adalah keluarga dari calon mantu keluarga Aguero yang dibantai habis oleh seseorang tanpa nama. Hanya sebagian kecil yang tahu kejadian sebenarnya. Sisanya belum yakin dengan pelakunya siapa. Meski Toretto adalah menyebarkan rumor bahwa Dominic pelakunya, hanya sedikit yang mempercayainya karena saat itu posisi Toretto masih lemah. Pada akhirnya mereka tidak begitu diingatkan lagi. Meski semua bukti mengarah pada Dominic, aku yakin bukan dia pelakunya. Dia hanya seseorang yang ingin memanfaatkan Dominic. Cecilia menggenggam tangan Dominic. Aku senang melihat hubungan kalian berdua, dan kalau kau mau, aku bisa membantumu mencari pelakunya, tapi aku tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat, karena kasus ini sudah terjadi sangat lama, ditambah banyak pekerjaan yang datang akhir-akhir ini, ujar Felix. Cecilia kembali tersenyum, sangat lucu melihat seekor serigala mencoba menjadi domba. Tidak perlu ayah, aku tidak mau mengungkit semua itu lagi. Biarlah semuanya berlalu. Yang terpenting aku telah jadi orang baru sekarang, ujar Cecilia. Baiklah, tapi kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, jangan ragu untuk mengatakannya, oke? Kita kan keluarga. Felix tersenyum. Terima kasih ayah, ucap Cecilia. Oh, lalu kapan kalian akan melaksanakan pernikahan? Tanya Felix. Ayah, kami masih butuh waktu, ujar Dominic. Semakin cepat semakin bagus, ujar Felix. Maafkan kami ayah, menjadi pasangan suami istri dan pacaran adalah sesuatu yang berbeda. Hubungan kami masih terbilang baru, jadi kami masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain agar tidak terjadi sesuatu ke depannya. Dan aku harap ayah mengerti, ujar Cecilia. Baiklah, tapi jangan menundanya terlalu lama. Aku sudah tidak sabar memiliki cucu. Felix tersenyum. Meski terlihat ramah, Cecilia tahu wajah itu layak dipukuli. Ayah, Dominic malu. Ini bukan acting. Tuan Toretto, Nino bicara. Sayang sekali aku tidak bisa bicara lebih lama lagi karena aku harus mengunjungi tempat proyek baruku, ujar Felix. Tidak masalah, kita bisa bicara lebih banyak lain kali. Hati-hati di jalan, ayah, balas Cecilia. Setelah Felix keluar, Dominic langsung mengubah posisi duduknya menjadi berbaring dan meletakkan kepalanya di pangkuan Cecilia. Kau lihat itu, dia seperti seorang ayah sungguhan. Dia bahkan meminta cucu. Dominic tertawa. Dia pikir sedang bicara dengan ikan teri, ujar Cecilia. Felix sedang meyakinkan Dominic kalau dia akan memihak Dominic dan menyerahkan kursi kepemimpinan Toretto kepadanya suatu hari nanti. Hal ini untuk membuat Dominic lengah dan merasa menang. Ini sangat mudah diperkirakan oleh Dominic. Aku benar-benar ingin menghancurkannya sekarang. Dominic membayangkan Felix yang tersiksa di akhir hidupnya. Maka lakukanlah, ujar Cecilia. Ini tidak mudah. Ini tidak semudah itu. Aku harus membuat ayah melayang ke angkasa dulu. Dominic memejamkan matanya. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Lirih Cecilia. Tentang hubungan kita? Tidak, tentang hal lain. Liliana Kirin. Aku akan mengurusnya nanti. Kau tenang aja. Tidak, biar aku sendiri yang mengurusnya. Cecilia tersenyum miring. Lakukan apapun yang kau inginkan, Hani. Violeta menatap langit yang semakin gelap. Apa Marcelo akan pulang terlambat lagi? Tanya Violeta. Susan bilang ini adalah jadwal normal Marcelo, jadi tidak bisa dibilang terlambat, balas kita. Violeta cemberut. Ia kesal karena tidak bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Marcelo. Haruskah aku cari pekerjaan? Tanya Violeta. Bilang aja kau kangen padanya. Iya, aku kangen sama dia. Ya telepon. Gak bisa, aku takut mengganggunya. Biasanya malah Marcelo yang menghubungiku duluan. Kali ini dia sama sekali tidak menghubungiku. Artinya dia sangat sibuk dan tidak bisa diganggu. Violeta menghela nafas. Dasar bodoh. Apa kau bilang? Violeta menoleh ke arah Gita yang asik main game di sofa. Apaan sih? Aku tidak membicarakanmu. Aku sedang berkomentar tentang game ini, ujar Gita. Dengan kesal, Violeta duduk di sofa. Ia melipat kedua tangannya menyadarkan punggungnya
telponnya sambil menatap ke arah foto berbingkai di dinding yang dicetak dengan ukuran besar. Itu adalah foto hari pernikahan mereka. Telepon dia duluan, ujar Gita tanpa menoleh. Kalau aku mengganggu, aku yakin Marcelo sedang menunggumu mengkhawatirkannya. Gita melempar ponsel Violeta yang ada di atas meja. Violeta menangkap benda itu, mencari kontak Marcelo yang ia beri nama suami nakal. Tak sampai 3 detik telepon diangkat. Lingkaran cahaya. Hai. Violeta merasa canggung. Ada apa? Suara Marcelo terdengar sangat lembut. Cukup membuat wajah Violeta memerah. Kau sedang apa? Bekerja. Iya, aku tahu kau bekerja. Maksudku kau ngapain? Hanya memeriksa beberapa hal. Apa kau akan pulang terlambat? Iya. Oh, kau kangen padaku ya? Apaan sih? Siapa yang bilang? Violeta melirik Gita yang sedang tersenyum menggodanya. Begitu ya, aku pikir kau kangen padaku. Aku jadi sedikit sedih. Lirih Marcelo, bukan begitu. Iya, aku kangen padamu. Aku hanya takut mengganggumu. Oh, apa aku sedang mengganggumu sekarang? Tidak kok, aku hanya melakukan hal kecil. Ini tidak begitu penting. Kalau tidak begitu penting, kenapa harus kau yang mengerjakannya? Maksudku, pekerjaan ini tidak lebih penting darimu. Wajah Violeta memanas. Jangan menggoda, Violeta berdehem. Aku mengatakan kebenaran. Baiklah, sebaiknya kau cepat menyelesaikan pekerjaanmu dan pulang. Apa itu permintaan? Ini perintah. Saya akan mengikuti perintah Anda, nyonyaku. Marcelo tertawa. Pokoknya, lanjutkan aja pekerjaanmu. Violeta gelagapan. Violeta, apalagi? Aku mencintaimu. Iya, aku juga mencintaimu. Violeta mematikan teleponnya. Aku juga mencintaimu. Gita menggoda. Diam. Marcelo menatap layar ponsel yang menampilkan histori panggilannya dengan Violeta. Hanya menatapnya saja cukup untuk membuat Marcelo kembali tersenyum. Tuan Aguero. Marcelo menatap orang-orang di depannya. Mereka adalah petinggi dan para pemimpin keluarga yang mendukung Aguero. Mereka adalah bagian penting dari kekuasaan Aguero. Satu saja menghilang, kekuasaan Aguero bisa kacau. Begitu pula sebaliknya. Rupanya Tuan Aguero sangat mencintai Nyonya ya, ujar pemimpin keluarga Alberto yang sudah resmi bekerja sama dengan Aguero. Sangat, sampai mengangkat telepon dan mengatakan aku mencintaimu di tengah rapat penting, ujar Charlene Handoko. Maafkan aku semuanya, ujar Marcelo dengan senyumannya. Tidak masalah Tuan Aguero, yang lainnya tidak bisa berkomentar karena takut menyinggung Marcelo. Ayo lanjutkan rapat ini. Sial. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa semuanya kacau? Melva meringkuk di atas ranjangnya. Semua seharusnya berjalan sesuai rencana. Membuat Felix sangat bergantung kepadanya. Lalu membawa Mr. X, orang yang selama ini sudah membantunya menguasai Toretto. Bahkan Mr. X telah membuat perjanjian tertulis dengan tanda tangan bahwa dia akan menjadikan anak Melva sebagai pemimpin Toretto yang berikutnya setelah Mr. X. Melva tidak bisa membiarkan semua ini kacau. Bagaimana ini? Jika semuanya gagal, Mr. X akan menghabisiku. Melva menggigit ibu jarinya dalam perjanjian itu. Jika Melva gagal, maka dia harus mati. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak bisa gagal sekarang. Saat Melva masih memikirkan cara untuk bertahan, dia mendapatkan sebuah telepon masuk. Masalahnya, nomor yang dipakai Melva saat ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, termasuk Felix. Halo? Melva mengangkatnya dengan gugup. Masih ingat suaraku? Kau? Melva menggeram saat tahu orang yang menghubunginya adalah mantan kekasihnya dulu. Dari mana kau dapatkan nomorku, sialan? Tanya Melva. Asal kau tahu saja, aku ini tangan kanan Mr. X, ujarnya. Apa? Bagaimana bisa? Aku akan datang ke tempat biasa, datang dan bawakan $100.000. Kau gila? Kau pikir aku akan melakukannya? Melva kesal. Kau akan melakukannya karena Mr. X telah memberimu hukuman. Dia merasa kesal dengan sikapmu yang membuat kerugian di pihak kita. Mr. X bilang dia akan langsung menghabisimu jika tidak melakukan apa yang aku katakan. Dia pun tertawa. Bajingan, Melva tidak punya pilihan lain.
Dia mengambil sebuah cek yang ia dapatkan dari Mr. X. Cek tersebut sebesar $10.000 sebanyak 10 lembar. Ini adalah dana darurat, tapi Melva tidak punya pilihan lain. Dia tidak mau mati sekarang. Dua orang pengawal yang berjaga di depan adalah anak buah Mr. X yang berhasil menyusup dengan susah payah. Salah satunya langsung mengantarkan Melva memasuki mobil. Melva mengirim pesan kepada Felix kalau dia akan mencari udara dingin di luar sebentar. Seperti yang dia duga, Felix hanya membaca tanpa membalasnya. Biasanya, Felix akan mengirim tambahan orang atau mata-mata untuk mengawasi Melva. Kali ini Felix benar-benar tidak peduli kepadanya. Sisi baiknya, Melva jadi lebih mudah untuk menyelinap dibandingkan sebelumnya. Melva pergi ke tempat biasa, sebuah tempat di tepi jalanan yang sepi. Di sini Melva biasanya bertemu dengan suruhan Mr. X, namun ia tidak pernah bertemu dengan Mr. X dan tidak tahu bagaimana wajahnya. Seperti yang dikabarkan dalam telepon, mantan Melva, Gerald, sudah menunggu di sana. Pria yang kini sudah berkepala 5 itu menatap Melva dengan wajah nakal. "Kau tidak berubah ya, masih saja berpenampilan seperti jalang," ujar Gerald. "Tutup mulutmu." Melva melempar 10 lembar cek. "Dasar jalang angkuh." Gerald mengambil 10 cek itu. "Sekarang katakan kepadaku, kenapa kau bisa jadi asistennya Mr. X?" tanya Melva. "Aku hanya melihat lowongan, tidak masuk akal. Mr. X bukan seseorang yang menerima orang rendahan sepertimu, apalagi dari lowongan," ujar Melva. "Jalang, aku tidak memintamu untuk percaya kepadaku. Yang pasti, sekarang aku punya pekerjaan bagus dan uang $100.000. Setidaknya aku lebih baik daripada seorang pelacur bodoh yang menyimpan benih orang lain untuk diakui sebagai benih Felix Toretto." Gerald tersenyum miring. Kau tahu dari mana?" Melva sangat terkejut. Kenyataan tentang anak yang dikandungnya bukan anak Felix, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. "Tentu saja dari Mr. X, aku ini orang kepercayaannya," Gerald menyeringai. "Sialan, apa aku harus bekerja dengan bajingan sepertimu?" Melva kesal. Jalang ini memancing perkelahian saja. Gerald bersiap memukul Melva, namun langsung ditahan oleh pengawal yang membawa Melva ke sana. "Mr. X akan marah kalau mengetahui hal ini. Kau harus bersikap sewajarnya," ujar pengawal. "Sialan kau." Gerald menarik tangannya. Pengawal memberikan sebuah amplop kepada Gerald. Pria itu langsung membuka amplop itu. Isinya adalah beberapa lembar foto. "Mr. X menyuruhku untuk menyampaikan ini. Berhati-hatilah kepada orang-orang ini. Kau tidak boleh ditangkap oleh mereka," ujar pengawal. Gerald memperhatikan satu persatu foto itu, mulai dari Marcelo, Matteo, Gita, Cecilia, Dominic, dan Violeta, yang berada di urutan paling terakhir. Saat itulah Gerald terdiam. Ia menatap foto Violeta dengan mata melotot dan terkejut yang membuat Melva risih. "Apaan sih? Lebay sekali. Dia hanya seorang wanita jalanan yang menjadi nyonya. Jangan terkecoh hanya karena dia cantik," ujar Melva. "Hei, siapa namanya?" tanya Gerald. "Violeta Guerrero." "Violeta?" Gerald menatap Melva. Kini ia menyeringai. Violeta membuka matanya karena suara berisik. Ia melihat Marcelo yang baru datang. Meski wajahnya datar, Violeta bisa melihat rasa lelah menyelimuti Marcelo. "Marcelo, apa aku membangunkanmu?" Marcelo mendekati Violeta. "Tidak, aku bangun sendiri kok." Violeta melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 4 pagi. "Pergi pagi, pulang pagi," ujar Violeta. "Maaf ya, aku sudah berusaha mempercepat semuanya." Marcelo berbaring di sebelah Violeta. "Jangan minta maaf, kau tidak melakukan kesalahan, tapi bisakah kau meminta sesuatu?" Violeta memeluk Marcelo. "Apa itu?" "Hari ini tolong tidur setidaknya 4 jam. Violeta memejamkan kedua matanya. "Baiklah." Marcelo memeluk Violeta lebih erat dan memejamkan kedua matanya. Violeta sudah mengecek jadwal Marcelo untuk besok hari. Marcelo harus pergi lagi pukul 6 pagi. Seharusnya Marcelo bisa menginap di hotel terdekat untuk mempersingkat waktu, tapi dia masih sempat pulang untuk tidur bersama Violeta. Sekarang Violeta sedang mengacaukan jadwal kerja Marcelo karena ia ingin melihat suaminya istirahat dengan benar. "Kau tahu caranya membuat seseorang merasa bersalah," lirih Violeta. Marcelo menepati janjinya untuk tidur selama 4 jam, tapi dia tetap tidak punya waktu untuk sarapan bersama Violeta.
Marcelo bergegas pergi setelah memberikan kecupan manis di kening istrinya. Aku bosan. Mau keluar? Tanya Gita, seseorang yang juga bosan. Kupikir tidak masalah kalau kita berkeliling sebentar, tapi aku belum izin, ujar Violeta. Marcelo berpesan, kau boleh pergi kemanapun kau mau, asalkan tetap membawa pengawal dan beberapa pasukan khusus yang mengikuti, balas Gita. Baiklah, itu lebih baik daripada terkurung. Di dalam mobil, Violeta duduk di sebelah Gita yang menyetir. Mereka menyetel lagu dan menyanyi sepanjang perjalanan. Di belakang mereka, ada 4 mobil berisi para pasukan khusus yang mengikuti. Mereka berpakaian casual karena mereka akan bersikap seperti warga biasa, bukan pengawal secara terang-terangan. Tiba di mall, Violeta dan Gita langsung pergi ke bagian film. Beberapa pasukan khusus ikut membeli tiket dan mengawasi mereka dari kejauhan. Sembari menikmati film, sisanya berkeliling. Mereka akan berkumpul setelah Violeta keluar dari bioskop. Berikutnya, Violeta menuju ke game center. Dia bertanding dengan Gita sepanjang mesin yang mereka lewati. Mereka mendapatkan banyak tiket, lalu menukarnya dengan beberapa barang imut. Selanjutnya, mereka berkeliling, membeli makanan yang menarik, atau mengambil foto di beberapa tempat yang bagus dan mengirimkannya kepada Marcelo. Violeta juga iseng dengan mengirimkan foto itu kepada Matteo untuk melihat reaksi pria itu. Cih, pria ini. Violeta kesal karena Matteo hanya membaca pesannya tanpa memberikan balasan. Siapa? Gita hendak melihat, namun Violeta langsung menjauhkan ponselnya. Ada deh, jangan bilang kau punya simpanan. Kita terkejut. Apa? Wah, Violeta, kau sudah besar ya, sudah berani punya simpanan sekarang. Kita menepuk bahu Violeta. Enggak ya, lebih baik kau beli es krim daripada berpikiran buruk tentangku. Violeta memberikan beberapa lembar uang $1 kepada kita. Mencurigakan. Gita tetap bergerak ke toko es krim. Violeta menunggu Gita di sebuah bangku yang disediakan mall, sambil mengulir beberapa halaman sosial media. Violeta Alessandria Polonia. Violeta mengerutkan dahinya saat seseorang memanggilnya dengan nama itu. Sudah lama semenjak ada yang menyebutnya dengan nama belakang Alessandria Polonia. Apa ada seseorang yang ia kenal di sini? Iya. Violeta menoleh. Saat itulah sesuatu seakan menghantam Violeta dengan keras. Rasanya seperti tubuhnya dialiri listrik, perutnya diadu-adu oleh sesuatu, dan yang ia tak bisa mengontrol keterkejutannya saat melihat Gerald ada di depannya. Pria itu sosok yang sudah meninggalkan dia dan ibunya, bersama dengan wanita selingkuhannya. Lama tidak bertemu, putriku. Ayah.